Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah yang sama, praktikum Al-Quran dan Hadis. Di pertemuan yang ke-6 ini masih pada bab adab membaca Al-Quran. Kita lanjutkan poin adab membaca Al-Quran di adab membaca Al-Quran secara zahir, ya. Adab membaca Al-Quran, poin yang ke-16 secara zahir adalah memohon rahmat dan berlindung dari azab. Bila bertemu dengan ayat tentang rahmat, kasih sayang Allah, mohonkanlah kasih sayang itu untuk Anda. Dan bila bertemu dengan ayat yang menceritakan tentang azab, maka mintalah atau berlindunglah kepada Allah dari azab tersebut, dan demikianlah seterusnya. Inilah termasuk adab dalam membaca Al-Quran, poin yang ke-16 secara zahir seperti itu. Jadi benar-benar kita bermunajat, berdialog kepada Allah di saat kita membaca Al-Quran. Kita memohon hal-hal yang kita mohonkan pada saat kita membaca, ini adalah adab membaca Al-Quran secara zahir. Kemudian ini didasari dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an. Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai ia membaca suratul Baqarah, dan tidaklah ia melalui ayat rahmat, melainkan ia memohon rahmat itu, dan tidak dengan ayat azab, melainkan ia berlindung kepada Allah dari azab itu, dan tidak dengan ayat tanzih yang mensucikan Allah, melainkan ia bertasbih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Inilah dasar bahwa setiap kita membaca, ada ayat rahmat, mohonkan rahmat, ada ayat azab, kita berlindung, ada ayat tanzih, kita bertasbih. Kemudian poin yang ke-17, termasuk adab dalam membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran ayat demi ayat, jangan dipersambung-sambungkan. Itu termasuk adab zahir. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik, ditanya orang, bagaimanakah bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Anas menjawab, bacaan Nabi itu memakai mad, ada panjang pendeknya. Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia memanjangkan Bismillah, dan ia memanjangkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ini dia membaca Al-Quran ayat demi ayat. Jangan dipersambung-sambungkan. Didasarkan dari hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ujarnya Rasulullah SAW memotong-motong bacaannya. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia berhenti Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian dia berhenti dan ia membaca Maliki Yaumiddin. Berhenti di nomor ayat. Kalau kita gunakan nomor ayat, maka Rasulullah berhenti di nomor ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah Rasulullah SAW yang menjadi ikutan kita, tidak pernah mempersambung-sambungkan ayat dengan ayat dalam bacaannya, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, ya. Surah Al-Fatihah maupun surat lainnya, beliau tetap berhenti pada setiap akhir ayat. Ini termasuk adab membaca Al-Quran, agar mudah dapat dipahami, diikuti, dan direnungkan. Jadi tujuannya adalah mudah kita memahaminya, ya, mudah kita ikuti, dan mudah direnungkan. Selanjutnya yang ke-18, ketika kita mengakhiri dan menutup bacaan Al-Quran itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingat petunjuk Rasulullah bahwa semua perbuatan yang baik itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim,
dan disudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, membaca Al-Qur'an itu yang baik, diawali dengan ta'awudz dan basmalah, maka termasuk adab ya dengan mengakhirinya dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Walaupun sebagian besar juga mengakhiri bacaan Al-Qur'an itu dengan shadaqallahul azim ya. Nah, ini jangan dipertentangkan ya. Jangan dipertentangkan, ini termasuk hal yang furu'iyah, tidak menjadi hal yang usuliyah. Nah, menurut yang dipahami oleh persyarikatan nah seperti ini. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Yunus ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini dasar doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dia diambil dari sini ya, dasar Yunus ayat 10. Dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi juz 11 halaman 72 bahwa akhir dari segala hal dan ahwal yang berbentuk doa di mana mereka bermunajat dengan Tuhan mereka, dan akhir segala permintaan yang mereka minta dari kebaikan Allah dan kepemurahannya ialah alhamdulillah. Kita kan pada saat membaca Quran ada doa, jumpa ayat rahmat minta rahmat, jumpa ayat tentang azab kita berlindung dari azab, doa ya. Kita membaca ayat tentang tanzih maka kita bertasbih. Itu semua zikir dan doa itu kemudian kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 408 dijelaskan bahwa ayat wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan hanya Allah saja yang mesti dipuji selama-lamanya sepanjang masa, dalam keadaan apapun, dan tegaskan lagi bahwa hanya Allah yang dipuji pada permulaan dan pada akhirnya, di dunia dan di akhirat, dalam segala keadaan, situasi, dan kondisi. Nah, jadi ini menjadi dasar ya. Nah, jadi jangan dipermasalahkan ketika kita mengakhiri bacaan itu. Alhamdulillah, ini dasarnya ada. Ya, ketika kita mengakhiri shadaqallahul azim, itu mungkin juga ada dasarnya. Artinya menguatkan bahwa yang kita baca itu adalah benar ya, dari Allah yang maha mulia. Nah, kita sekarang masuk di bagian yang terakhir, adab-adab batin dalam membaca Al-Quran. Jadi, tadi kita sudah bahas sampai poin yang 18 ya. Ini ada 18 poin adab dalam membaca Al-Quran secara zahir. Nah, sekarang kita masuk ke adab membaca Al-Quran secara batinnya. Jadi batin kita juga punya adab. Jadi zahir pakai adab, secara batin juga. Ini luar biasa. Nah, coba kita lihat adab batin. Ini diambil dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya'u Ulumuddin, jilid 1 halaman 281 sampai 290. Imam Al-Ghazali menuliskan 10 perkara tentang adab-adab batin ini. Ada 10. Kemudian tulisan ini dikutip dan disimpulkan oleh Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 365. Jadi poin-poin adab membaca Al-Quran secara batin, yang pertama, fahmu azimatil kalam. Ini adab yang pertama. Apa itu? Kita sadar keagungan dan ketinggian kalam Allah, wahyu Allah, dan memahami keutamaan Allah dan kasih sayangnya kepada kita serta makhluk yang lain dengan turunnya dari singgasana kebesarannya untuk memberikan pengertian kepada makhluknya. Jadi secara batin kita harus pada saat membaca Al-Quran itu sadar ini kalamullah ya. Kalamullah, kita sadar akan keagungan Allah, keutamaan Allah dan segala macamnya. Ini paham kita bahwa yang kita baca ini sesuatu yang mulia.
beda dengan buku, beda dengan koran, beda dengan WhatsApp, beda dengan Facebook ya. Ini luar biasa. Kesadaran itu penting sekali dan itu merupakan adat secara batin. Kemudian at-ta'zim, jadi adab membaca Al-Quran ta'zim, penuh penghormatan, mengagungkan Allah, bahwa yang kita baca itu kalam Allah, ya, bukan perkataan manusia. Sedang batin membaca Al-Quran itu hendaklah bersih, ya. Zahir kita bersih dari najis, dari hadas, ya. Batin kita juga bersih, hati kita bersih dari segala noda dan bercahaya dengan nur membesarkan Allah dan mengagungkannya. Ta'zim, penuh penghormatan di zahir kita, adab sopan santun kita baik, secara batin juga baik, ya, ta'zim. Kemudian yang ketiga, hudurul qalb, memusatkan hati, ya, artinya pikiran, perasaan dan kemauan, dan kita berusaha menjauhkan diri dari bisikan jiwa yang tidak ada hubungannya dengan ayat yang dibaca. Ya, ini luar biasa ini, ya, hudurul qalb, hadirnya hati kita pada saat membaca. Ini luar biasa. Ini adab yang luar biasa, ya, hadirnya hati kita. Jadi bukan lisan kita saja, bukan mata kita, bukan telinga saja, ya, tapi hati kita pun hadir di dalamnya. Ini luar biasa. Dan yang keempat, at-tadabbur. Tadabbur ini lebih tinggi lagi. Bagaimana kita bisa merenungkan apa makna yang dibaca. Setiap ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini bisa ditadabburi. Tadabbur pertama, orang beriman. Apa iman itu? Apa rukun iman? Apa ciri-ciri? Ini apa ciri-ciri orang beriman? Bagaimana balasan kepada orang yang beriman? Apa bedanya dengan kafir? Ini bisa ditadabburi, ya, tentang iman. Kalau cerita tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba. Kenapa kutiba? Kenapa nggak katabtu? Kenapa Allah menggunakan bina majhul, fi'lul madi bina majhul? Ya, luar biasa ini kalau dibahas. Nah, asyam, siam, ya, siam puasa, menahan. Apa makna menahan? Apa dalilnya? Apakah ada puasa di umat-umat lain? Bagaimana caranya? Bagaimana puasa? Wah, luar biasa. Ini tadabbur, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak dipahami artinya. Membaca Al-Qur'an ibadah, ya. Tapi bagaimana dia bisa memunculkan kebaikan? Maka kita berusaha memahaminya. Memahaminya mungkin dengan terjemah. Mungkin kita tidak tahu bahasa Arabnya. Nah, ya. Dan tidak ada kebaikan dalam baca Al-Quran yang tidak direnungkan maksudnya. Nah, ini nggak sembarangan orang, ya. Jadi ini tadabbur, ini sudah level yang luar biasa. Kemudian at-tafahum, tafahum. Setelah direnungkan, kita paham makna ayat yang dibaca, yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang mulia dan kesempurnaannya. Paham, luar biasa. Nah, jadi apakah bisa kita memahami? Bisa, makanya ada ilmu tafsir, makanya ada pengajian, ya, ada ta'lim, ya, ada tausiah. Nah, ini juga untuk tafahum, at-tafahum itu. Ya. Kalau hanya baca mungkin dapat pahala, tapi kalau sampai level tafahum ini luar biasa pahalanya, ya. Apalagi kalau sampai kita amalkan. Dan yang keenam adalah at-takhalli. At-takhalli ini adab secara batin, ya, kita menjauhkan diri dari segala rintang halangan yang mencegah pengertian dan pemahaman ayat-ayat yang kita baca. Jadi carilah mungkin tempat-tempat yang jangan banyak gangguan, nah, kira-kira begitu, sehingga fokus kita, konsentrasi kita terjaga. Ya. Di mana itu? Ya, yang terbaik itu di rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di musola, atau di ruangan khusus. Di rumah kita itu ada musola, ya, ada tempat khusus yang kita gunakan membaca Al-Quran, sehingga secara batinnya luar biasa kita memahami ayat-ayat yang dibaca. Kemudian at-takhsis. Takhsis itu adalah upaya untuk menentukan maksud yang dikehendaki oleh kitab Al-Quran itu, ya. Mana yang merupakan ayat perintah, mana yang dilarang, mana yang ancaman.
Tahsis juga bagaimana kita bisa mengambil iktibar dari qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, diambil dia. Apa pelajaran yang saya ambil? Ini larangan, ini perintah, ini ancaman, ini kisah nabi. Kita ambil menjadi nasihat untuk diri kita. Kemudian yang kedelapan, at-ta'assur. Asar, ada bekas, ada kesan di dalam hati kita, ya, dan menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Berkata Hasan, demi Allah, tidaklah membaca Al-Quran seorang hamba pada pagi hari, melainkan banyak sedihnya. Jadi ada asarnya, ada bekasnya, ada efek dia, ada efek dari bacaannya itu. Efeknya apa ya? Ke tingkah laku, ya ke perilaku kita. Sama seperti sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat asarnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga membaca Al-Quran. Ya, disebutkan di sini kalau kita baca Quran pagi hari, sedih kita bertambah. Seluruh kita, olok-olok kita berkurang. Tangis kita tambah. Tertawa kita berkurang. Ya, banyak kesibukannya dan jerih payahnya, dan sedikit istirahat dan kemalasannya. Semangat ikhtiar, semangat bekerja, semangat belajar, menuntut ilmu itu tambah dia. Karena apa? Kesan dari membaca Al-Quran tersebut. Kemalasan kita berkurang, istirahat kita juga berkurang. Inilah asar, ya. Dari apa? Dari yang kita baca. Luar biasa, saudara sekalian. Kemudian yang kesembilan, at-taraqi, meningkat kesadaran kita. Nah, ya. Apa at-taraqi? Kesadaran yang muncul dari yang merupakan adab ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, bahwa yang kita baca, ya, membaca Al-Quran itu, kita seolah-olah di hadapan Allah yang maha segala-galanya. Maliki yaumiddin, malikin nas, ya, ilahin nas, Allah. Nah, ini perasaan ini yang luar biasa. Harus muncul dia, dan ini menunjukkan adab yang tinggi. Kemudian ia menyaksikan dengan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah menyaksikan kita sedang baca Quran. Bagaimana sikap kita? Ya, apakah sikap kita sempurna? Apakah bagaimana, ya? Melihatnya, mengajaknya berbicara dengan lemah lembut, kesadaran bahwa kita sedang bermunajat dengan Allah tentang nikmat yang diberinya, kebaikan-kebaikannya. Sebab itu ia malu dan membesarkan, memperhatikan dan memahami ayat-ayat Allah. Muncul rasa itu, muncul kesadaran, ya, bahwa Allah menyaksikan kita. Allah menyaksikan kita, sadar dari hati kita. Kemudian yang ketiga, sadarnya kita bahwa ia menyadari dalam perkataan Allah yang dibacanya terbayang siapa yang mengungkapkannya. Ini bukan makhluk biasa, bahkan bukan presiden. Ini Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kesadaran itu harus muncul dia. Dan dalam kalimat-kalimatnya tercermin sifat-sifatnya, maka tenggelamlah ia dalam pangkuan kepada Allah Jalla Jalal. Jadi seolah-olah kita berada dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sedang berbicara dengan makhluk, dengan Allah yang pencipta kita, Khalik, ya. Ini yang perlu dilatih, ya. Nah, mungkin secara ilmu kita sekarang sudah tahu bagaimana kita bisa melatih itu sehingga kita nikmat dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah, mungkin ketika kita sudah sampai pada level nikmat membaca Al-Quran, nah mungkin lambat laun kita akan mencapai adab-adab batini. Kemudian yang ke-10, at-tabarri. Tabarri ini membersihkan diri, berpaling, memperhatikan dirinya dengan ridha, ya, dan tazkiyah, mensucikan diri dan jiwa. Bila ia membaca ayat-ayat janji baik dan pujian bagi orang-orang yang soleh, maka terbayanglah kepadanya golongan orang yang yakin dan siddiqin. Ia rindu kalau dapat bergabung dengan mereka dengan izin Allah, ya. Bila ia membaca ayat-ayat kutukan celaan terhadap orang yang maksiat dan menyia-nyiakan perintah Allah, terbayanglah dirinya seolah-olah dirinya itulah yang dikecam oleh ayat yang bersangkutan karena takut dan cemasnya. Nah, ini namanya at-tabarri, ya, at-tabarri. Sebab itu Ibnu Umar radhiyallahu an selalu berdoa, Allahumma inni astaghfiruka
li zulmi wa kufri. Ya Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepadamu mengenai kezaliman dan keingkaranku kepadamu. Lalu ia ditanya orang, ini baru kezaliman, bagaimana tentang kekafiran? Lantas beliau membaca Al-Quran surah Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Baik saudara-saudara sekalian, ya, inilah perkuliahan kita di pertemuan yang ke-6 ini. Dan di pertemuan ke-6 ini kita tidak ada tugas, wajibat, ya, karena saudara akan menghadapi ujian tengah semester, maka persiapkan diri untuk menghadapi itu. Adapun latihan-latihan terdahulu, pelajari kembali, karena dari latihan-latihan itu yang akan diambil menjadi soal ya pada saat kita ujian MIT nanti. Demikian. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Mudah-mudahan kita yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Insyaallah kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa. Saya akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.